Laga kali ini menjadi pride besar bagi Lions yang baru pertama kali merasakan aura final DBL East Java Series 2016 North Region, baik bagi skuad putra maupun putri. Menghadapi juara tahun lalu, tim basket putra Lions siap survive mati-matian untuk meraih champion. Karena itu berbagai antisipasi dilakukan. Lions mempersiapkan big man andalan untuk menghadang pemain lawan yang gesit. Michael Alfredo, forward, dan Juan Felix, center, siap bertarung di bawah ring untuk menghadang serangan lawan. Selama latihan untuk final, David Adiwardana, pelatih Lions, sudah menginstruksikan para pemain untuk lebih menekan lawan dengan box out. Menurut Kapten Lions Andrew Jiwanto, kekuatan lawan juga terletak pada defense yang rapat. Itulah yang diantisipasi Andrew, mengingat evaluasi timnya juga terletak pada defense. Di kubu lawan, Sin Louis tidak mau mengalah dan tetap ingin mempertahankan gelarnya. Laga final menjadi momen yang tepat untuk balas dendam terhadap Lions, sebab belum lama ini mereka tercatat pernah bertemu di laga lain atas kemenangan Lions. Sin Louis juga punya materi khusus untuk permainan di lapangan nanti. Alfred Suyanto, forward Sin Louis, menjadi salah seorang pemain andalan yang memiliki shooting skill akurat. Mereka cukup memantapkan skill setiap individu untuk meminimalkan kecolongan. Baik pemirsa, kita kembali lagi di DBL Arena Surabaya, masih di keseruan malam final dari tim putra DBL East Java 2016 Series untuk North Region. Dan kali ini kita sudah ada di awal quarter sebelum mulai pertandingan. Kita sudah memulai babak pemanasan untuk tim putra SMA Sin Louis 1 Surabaya melawan SMA IPH Surabaya. Jadi kalau kita bisa mereka sudah melakukan pemanasan dan akan memulai pertandingan final malam hari ini. Dan malam hari ini bisa lebih on fire karena ada penampilan spesial dari DJ Triplex yang mendampingi pertandingan final tim putra basket dari SMA Sin Louis 1 Surabaya dan juga SMA IPH Surabaya. Terima kasih untuk DJ Triplex ya untuk malam hari ini. Dan tentunya kalau saya bisa review lagi untuk pemain-pemain, nama-nama pemain dari SMA Sin Louis 1 Surabaya. Untuk di starting five ada nomor jersey dengan nomor 9 Brian Ongko dan juga Ivan Karyadi dengan nomor jersey 17, Ignatius Patrick di nomor jersey 28, di nomor jersey 29 ada Rajendra Maheswara dan juga kapten dari tim SMA Sin Louis 1 Surabaya dengan nomor jersey 6 ini dia Alfred Suryanto. Dan untuk coach atau pelatih ada coach Kusri Padma Olanda atau coach Yang ya, dan juga asisten coach ada coach Lena yang merangkap menjadi coach dari tim putri dari SMA Sin Louis 1 Surabaya yang baru saja merebut kemenangan secara triplet, 3 kali kemenangan tiap tahun dimulai dari tahun 2014, 2015 dan juga 2016. Dan juga ada guru pendamping Paulus Dwitarto dan juga tim medis Mei Suswanti dan juga manajer dari tim putra dari SMA Sin Louis 1 Surabaya ada Bapak Novan Ali. Dan juga ada juga nama-nama pemain yang ada di bench. Ada Christian Ade Prasetyo nomor jersey 5, kemudian nomor jersey 7 ada James Patrick, di nomor 8 ada Evan Christian Chandra, di jersey nomor 10 ada Christopher Jason Wina, ada Wirawan Widianata dengan nomor jersey 11, Matthew Geraldo dengan nomor jersey 14 dan juga nomor jersey 26 dengan nama Eka Raharja. Dan di belakang saya kita sudah memulai pertandingan di kuarter pertama dari SMA Sin Louis 1 Surabaya dan juga SMA IPH Surabaya. Setelah kita melihat tim dari SMA Sin Louis 1 Surabaya, tim putra basket, kita menuju untuk tim putra dari SMA IPH Surabaya ya. Untuk starting five-nya, baik, perolehan sementara untuk SMA IPH Surabaya. Ada free throw di belakang saya, diambil dari SMA IPH Surabaya, akan masuk ya.
2-0 untuk SMA IPH Surabaya melawan SMA Sin Louis 1 Surabaya. Baik, untuk SMA IPH Surabaya, untuk starting five-nya kita punya Kenny Robert di nomor jersey 5. Kemudian Matthew Wong di nomor jersey 7. Kemudian di posisi center dengan nomor jersey 10 ada Michael Alfredo. Di nomor jersey 14 ada Raymond Armando. Baru saja kita lihat 3 point dari SMA IPH Surabaya. Akankah nanti akan terjadi drama? Karena kita yakin SMA Sin Louis 1 Surabaya juga tidak akan mudah melepaskan kesempatan untuk SMA IPH Surabaya yang merebut gelar juara untuk JBL Asia Series 2016 ini. Dan mencatat sejarah menjadi salah satu sekolah yang baru saja meraih kemenangan malam hari ini. Jadi banyak drama ya tentunya ya. Akankah SMA Sin Louis 1 Surabaya back to back kawin gelar tahun ini? Atau nanti juga akankah terjadi drama overtime? Karena kita lihat dari dua tim sama-sama kuat. Kekuatan dua tim ini juga tidak bisa dipertanyakan lagi karena mereka sama-sama fight, sama-sama punya mental juara yang baik. Kemudian persiapan tim juga baik juga dan juga tim official juga saya yakin mempersiapkan segala sesuatu juga baik juga. Baik, untuk ngobrol lagi, ini baru menit ke-8, 8 menit tersisa untuk kuarter pertama ini. Saya mau mengundang Mas Idan, Mas Dimas Muhari. Saya nggak enak kalau ngobrol sendirian tuh rasanya kurang pas gitu kan, karena nama-nama full aja nggak hafal gitu. Oke, kayaknya kalau di kuarter pertama ini masih pembukaan IPH Surabaya masih on fire ya. On fire. IPH Surabaya on fire dan saya lihat juga ini kapten dari SMA Sin Louis 1 Surabaya, Alfred, ini juga on fire juga. Ini gimana nih Mas Idan, Mas Dimas? Ya sejauh kalau ini kuarter 1 sih ya masih imbang dan semuanya masih belum menemukan performa terbaiknya. Masih mencari-cari strategi yang baik yang mana. Sebagai mantan pemain basket profesional ya sekarang jadi head coach gitu kan di DBL Academy. Saya tuh sedikit penasaran gitu ya. Kalau misalnya lagi pertandingan, apalagi it's final gitu. Ada pemikiran gak sih yang di switch ketika kuarter pertama kita carinya ini. Kuarter kedua yang kita cari adalah ini. Kuarter ketiga sampai kuarter 4 atau mungkin nanti akan jadi overtime. Kita yang carinya adalah ini. Apa ada pergantian gitu setiap kuarter? Pasti strategi itu. Betul. Tapi strategi yang benar-benar terbaik dilakukan di final. Dan yang tinggi ya mental. Betul. Mental harus dipersiapkan di final ini. Semua berbicara mental. Kalau saya final itu seperti itu. Betul. Gitu ya. Yang paling gitu ya, paling fighter gitu. Karena tadi kita sempat lihat VT dari dua sekolah. Dari SMA IPH juga, dari SMA Sin Louis 1 juga. Ada beberapa pemain juga yang jiwa fighternya juga bisa. Oke, baru saja kita lihat yang IPH. Menambahkan poin Skor adalah IPH. Jadi mengejar kedudukan ya, 4-7, Iya. 7-4. 7 buat IPH, 4 buat Saint Louis. Mungkin awal pertandingan kayaknya SMA Sin Louis kayak sedikit intimidasi juga. Saya selalu hafal dengan SMA Sin Louis 1 ya. Mereka suka banget mengintimidasi lawan. Salah satu strategi itu. Salah satu strategi. Iya. Mas Idan gimana nih? Ya, kalau ngomongin itu Saint Louis tadi ya. Saya ingat tahun lalu Saint Louis pemain-pemainnya datang dengan seragam kepala pelontos semua bot. Pada saat mereka masuk ke lapangan saya langsung tahu menang nih mereka nih. Karena waktu itu intimidatif sekali mereka. Ini kayaknya pot rambut baru. Jadi tadi saya berharap mereka lebih datang dengan pelontos lagi ya. Jadi lebih sangar gitu. Tapi sepertinya gaya rambutnya udah beda kayaknya ya. Ada skinheadnya Iya, gitu ya. Udah beda. Kita Gen Z mas, Gen Z. Yoi, Gen Agak-agak Z. sedikit kreatif, sedikit boleh. Yoi. Sesuai perkembangan zaman. Yoi. Tapi kalau bisa dilihat dari fisik ya, tahun kemarin
senior-senior dari tim putra memang posturnya tinggi-tinggi. Postur tubuhnya juga, muscle-nya juga gede-gede. Tapi kalau untuk tahun ini mereka cenderung lebih lincah mungkin ya. Merata, posturnya merata. Lebih lincah. Iya. Lebih matang lah mungkin ya. Oke, ini bola masih dipegang. Oh! Saint Nomor- Louis mengejar. Nomor 17. Saint Louis mengejar. Nomor 17 ya, ada Nomor Ivan 17. Karyadi. Ivan Karyadi. Baru saja sukses menelurkan 3 point untuk SMA Saint Louis 1 Surabaya. Oke, bola di SMA Saint Louis lagi. Passing. Ya. Wow. Brian Monggo, 2 point. Brian Ongko, favorit saya. Dia tuh lucu banget loh, nggak tahu kenapa deh. Aduh, mungkin kalau dari rambut kayaknya mereka terinspirasi dengan slam dunk. Kayaknya ya, ada skinheadnya gitu. Oke, IPH mulai ganti pemain. Ya, betul. Karena untuk melawan SMA Saint Louis 1 baru aja free throw 1 poin untuk SMA Saint Louis 1. 10-8, slow but sure. Ini nggak gampang ya, ngelawan SMA Saint Louis ini nggak gampang. Mereka komit, mereka fighter, kemudian mereka punya ritme permainan yang bagus juga. Iya betul. Saya pikir ini agak PR juga untuk IPH School untuk menggambar pola permainan apa yang bakal mereka tampilkan di final ini. Iya betul. Oh, Sama-sama kuat kedua-duanya. passing. Wow. Kelihatannya benchnya Saint Louis nggak ada loh, Kang Idan. Pemanasan. Lagi pemanasan sendiri ya, lagi Mereka nggak pemanasan perlu bench sendiri. kayaknya. Mau ngasih Ya kejutan udah, kayaknya. udah. Confident pasti banget ya Mas Idan Iya, ya. percaya diri luar biasa. Luar biasa mereka. Iya, makanya tadi aku bilang kalau misalnya tahun kemarin mereka lebih mengutamakan fisik ya. Iya. Ya sekarang kayak lebih lincah banget, cepet banget larinya. Udah tiba-tiba di sisi lapangan aja. Run and gun. Yes. Free throw untuk SMA Saint Louis 1 Surabaya. Brian Ongko. Gagal. Ini Brian Ongko namanya disebut-sebut terus dari tadi nih ya. Ini saya suka banget sama dia, gemes loh. Entahlah. Padahal kalau dibilang good looking kayak gimana gitu ya. Padahal enggak juga gitu. Oh anak basket itu good looking semua kok. Iya, kalau udah kena keringet kayaknya aduh. Ouch. Oh. Traveling harusnya, foul. Pemain Oh, nomor 29 dari Rajendra Maheswara. Iya. Ini punya defense yang bagus juga. Posturnya juga Iya. tinggi. Posisi sebagai center. Oh. Bola akan didapatkan SMA Saint Louis 1 Surabaya. Oke, Mas Idan, gimana nih Mas Idan? Ouch. Oh. Sejauh ini menarik ya kalau ngelihat pemain-pemain IPH hustle dari awal, terus kemudian mereka banyak mengandalkan penetrasi seperti nyari foul. Tadi saya lihat beberapa pemain IPH walaupun dalam penjagaan ketat 2 pemain mereka masih untuk bantu cutting. Jadi perhatikan seperti itu ya. Jadi 2 sampai 4 pemain saya lihat beberapa kali mencoba motong ke bawah khususnya guard ya. Tadi terus saya bilang Matthew sama Kenny melakukan penetrasi sedikit sekali cuman tadi poin pertama aja yang dia nembak 3 point kebetulan langsung masuk. Sisanya hampir semuanya memaksa untuk melakukan penetrasi ya. Ini seperti hasil Mas kita lihat free throw dapat free throw ya. Ya. Ya, akan mendapat free throw. Jadi ini PR untuk Saint Louis 1 ya, untuk lebih ya free throw dari pemain IPH School nomor 10 Michael. Nah, sekarang kita lihat kalau Alfredo. Saint Louis mainnya lihat lebih santai,
ball movementnya juga lebih baik tadi saya perhatiin. Kayak kontrol game. Ya, menit terakhir tersisa 2 menit lebih 51 detik dengan poin sementara 10-9. Barusan aja 12-9 untuk SMA St. Louis 1 Surabaya. Memecahkan. Ya. Alfred Suyanto, kapten. Kita lihat Mas, kembali Mas melakukan penetrasi. Selalu. Ya. Wow. Selalu coba tag basket. Jadi tidak ada, seperti ini memang instruksi pelatihnya, tidak ada usaha untuk bagi bola, bikin movement. Jadi coba kita perhatikan dari bola dipegang sampai di shooting, tidak sampai 2 atau 3 kali passing ya, udah dieksekusi. Oh, basket. Bagus. Oh, nice block. Satu kekurangan mungkin ya, satu kekurangan dari SMA IPH. Kayaknya kekuatan tangannya mereka masih belum matang tuh. Lihat, apakah drive lagi? Apakah tag Ya, basket kalau lagi? kita perhatiin Mas, Oke, dia selalu drive. Nah, ini masalahnya Mas. Beberapa kali dia drive, turnover. tapi turnover pertahanan St. Louis juga cukup baik. Iya, betul. Efeknya kalau nggak dia kena blok, seperti yang terjadi barusan adalah Iya. eksekusinya nggak bagus. Nembaknya loose ball, terus nembaknya juga nggak stabil. Iya. Salah Jadi passing harus juga kita ya. akui bahwa defense St. Louis juga bagus malam ini. Semuanya gak gampang. Nggak gampang. Iya. 1 menit, 36 detik lagi. Ya. Sisa quarter 1. 12-11. Unggulan St. Louis. Ya, unggulan St. Oh, Louis. 3 point. Miss. Rebound IPH, defensive rebound. Oh, steal St. Louis. And one. Good point. Luar biasa Mas. Alfred. Iya. Dia punya. Alfred Suyanto. Tadi bola belum, Ya. Iya, 3 pemain udah di depan tadi. betul. Free throw juga ya. Jadi 14-11. Pertahanannya dan mereka selalu pressure. Mereka nggak cepat mundur, mereka kalau again, lihat nih again, mereka selalu pressure ball. Nah. Nice. Nomor 7-17 ya. Good 7-17. Pelatih St. Louis sampai ketawa-ketawa. Kalau di profesional ada namanya WW sama siapa tuh yang siapa? Pemain CLS Knight yang bule itu. Jamal. Tuh. Hilang bolanya cepet banget. Second. Mr. 3 second rule. What's that? Second rule. Oh, benches. Langsung dansa-dansa Mas. Benches. Langsung joget-joget Siap dia. meramaikan. 32 detik terakhir. 14-13. Gimana menurut poin apa enggak ini? Kalau ngelihat dari tadi saya rasa mereka ada free throw, lihat ya. Kalau free throw ya? Free throw, St. Louis team foul foul ya. Dia pasti nyari foul, Oke, we'll see. penetrasi. Ya. Pick and roll. Lihat, Oh, nah, kan? betul. Pasti kan gitu. Always attack. Betul. Tapi tidak dihitung, tapi free throw dapat. Prediksinya kuat banget nih Mas Idan. Oh, Yoi. baru tim foul St. Louis, baru tim foul. Sorry, yang tim foul IPH. Pasti attack lagi ya. Ya pasti IPH. attack lagi. IPH pasti attack lagi. 21 detik. 21 detik. So, kita lihat juga dari sepanjang quarter 1 tidak ada perubahan taktik strategi dari PH. Jadi nggak akan selesai. Mungkin saya rasa quarter 2 Mas akan Akan berubah ya. Pasti depan. Oh, Oh, no. Foul. Foul. Tim foul sekarang. Oh iya, foul. Ya, nembak. Quarter 2 dengan format yang berbeda mungkin berubah. Seharusnya kalau saya rasa sih pelatihnya sudah bisa baca harusnya dari awal ya. Iya. Dia pasti penetrasi, dia cari foul. Jadi ini seharusnya bisa dicegah Mas. Penjagaannya harus lebih longgar dikit Iya. karena bagaimanapun penjagaan defense mereka udah bagus. Yang shootingnya nggak begitu bagus-bagus amat. Iya. Sih. Iya. Iya. Karena mereka semua pemain IPH rata-rata. Ya. Oke. Oke. One of two. Sisa 19 detik. 14-14.
19 detik. 19 detik. Dua-duanya St. tim Louis foul. akan lebih tenang. St. Louis akan lebih tenang. Mereka punya spacing yang bagus. Lihat pick and roll-nya, screen sama ininya lebih baik. Oh, foul. Coba take basket terus. Dia intercept. traveling Good. harusnya. False passing. Oh, Bung, lihat pemain. Ya, pemain sekarang. This is final. Ya. Dia nggak lihat time. Dia terlalu bawa tag terus basket Iya, benar. tanpa melihat waktu. Sementara waktu sisa 1 detik. Iya. Dia nggak ngelihat. Lu dulu gitu juga, jangan. Lu pengalaman pribadi. Final, this is Final. final.